Baik, sudah bisa ini ya, dimonitor ya slide saya ya. Ya, Pak. Baik, kita mulai hari ini diskusinya. Eh, Mungkin mohon maaf untuk menjaga kualitas audio karena di-record. Nanti sementara Bapak Ibu saya mute dulu untuk semua supaya bisa fokus ke pembicaraan hal-hal yang saya sampaikan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti akan interupsi di tengah untuk menanyakan terkait slide tertentu yang memang itu dirasa perlu, silakan, tidak ada masalah. Silakan Bapak Ibu unmute di mikrofon Bapak Ibu, kemudian nanti silakan bertanya langsung. Karena ini pesertanya sedikit, saya kira tidak ada masalah. Santai saja diskusinya pada siang ini. Baik, selamat siang sekali lagi, selamat bergabung. Ini memang lintas benua hari ini. Saya sendiri sedang ada di kota Tsukuba di Jepang. Kemudian Pak Johanis ada di Yogyakarta, Bu Diah Nirmala ada di Gresik, Bu Febri ada di Semarang, dan Pak Sabran ada di Kute Kartanegara ya. Jadi kita lintas pulau dan lintas benua. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang ini cukup penting untuk kita pahami bersama, sebagaimana saya sampaikan ya di prolog di pengumuman yang ada di internet, bahwa introduction ini adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi semacam ujung tombak dari jurnal yang kita tulis, dan biasanya seorang reviewer juga hal pertama yang akan dilihat biasanya abstrak akan dilihat sekilas, kemudian setelah itu introduction akan dilihat dengan lebih detail. Nah, kalau introduction-nya sudah bagus, nanti selanjutnya baru akan melangkah ke step selanjutnya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya akan perkenalkan diri saya dulu, agar Bapak Ibu juga dapat mengenal saya lebih baik lagi ya. Barangkali kalau di poster kan saya jelaskan bahwa misalnya saya juga seorang penulis jurnal seperti Bapak Ibu dan semuanya, dan saya juga mereview jurnal. Nah, tetapi di sini mungkin Bapak Ibu akan melihat data saya dengan lebih jelas lagi. Benar adanya bahwa saya juga penulis dan sekaligus review jurnal seperti Bapak Ibu sekalian. Terutama mungkin selama ini saya yang aktif di jurnal IEEE dan MDPI ya. Jurnal yang satu berbasis di Amerika, yang satu berbasis di Switzerland. Saya aktif di dua jurnal itu. Kalau jurnal nasional malah saya sebenarnya tidak mengenal ya, artinya tidak terlalu ini. Karena memang saya mulai menulis ini juga sebenarnya mulai menulis serius ini semenjak saya ada di Jepang ini sebenarnya. Jadi benar seperti tadi sampaikan Bu Diah Nirmala, bahwa kami di Jepang ini mendapat fasilitas yang sangat baik dari seorang profesor. Beliau membimbing, tidak hanya sekedar membimbing, beliau membimbing sekaligus memodali kami untuk riset, memodali kami untuk ikut konferen di berbagai negara, dan memodali kami juga untuk membayar untuk pada saat publikasi jurnal. Jadi memang di Jepang itu kami dibimbing dengan total total supporting dari seorang pembimbing. Mungkin itu yang membedakan antara sekolah di Jepang dan di Indonesia. Dan saya yakin kalau semua dibimbing dengan cara model di Jepang itu, mahasiswa Indonesia juga akan bagus-bagus. Karena kita sebenarnya tidak kalah pintar, kita tidak kalah semangat, kita hanya kalah fasilitas dan dukungan. Yang saya rasakan seperti itu, karena saya dulu juga S2 kan di Indonesia. Nah, kemudian saya mendirikan lembaga Trias Edu ini sebenarnya tadinya mendirikannya itu setengah iseng lah ya, dari setahun yang lalu. Tadinya saya lebih banyak sharing tentang ilmu yang saya pelajari di Jepang. Karena ilmu ini ilmu baru ya, di Indonesia ahlinya bisa dihitung dengan jari, dan bahkan untuk yang topik isu-isu baru biasanya para peneliti di bidang saya di Indonesia juga tidak update, sementara saya di Jepang di tengah epicenter ilmunya, bahkan lab saya sendiri membuat satelit sendiri dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya tadinya gunakan Trias Edu ini untuk sharing ilmu saya di bidang radar. Tetapi setelah itu kemudian
berkembang dan saya melihat bahwa sepertinya tema penulisan jurnal itu tema yang belum banyak yang share secara integrated ya. Share dalam arti begini, share dalam arti seorang yang men-share itu memang benar-benar punya pengalaman dan kemudian setelah itu juga sharing ilmunya itu bisa continue, bisa sustain sekaligus nanti termasuk bisa kita saling berinteraksi melalui grup yang akhirnya saya wujudkan dalam bentuk grup WA itu ya, grup WA dan Telegram sekarang, karena WA-nya penuh. Saya juga melihat kalau WA hanya 257, saya yakin grup ini akan terus berkembang, dan akhirnya kemarin kita sempat buat Telegram sebagai alternatif, tetapi Bapak Ibu yang sudah di WA juga nggak apa-apa, kita akan tetap diskusi melalui jalur WA itu. Tapi yang di Telegram nanti pasti akan terus berkembang. Dan itu cara saya untuk menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tidak akan bicara sebatas workshop ini, tetapi kita akan saling berinteraksi sampai kemudian nanti, sampai Bapak Ibu bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu di masa depan tentang apapun juga lah ya, yang terkait publikasi jurnal. Nah, harapan saya dengan ini kita ini ya bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Artinya saya mungkin menyemangati Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa Bapak Ibu juga menyemangati saya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita saling menyemangati melalui forum ini. Nah, kemudian saya juga aktif mendirikan lembaga sertifikasi profesi, tata lingkungan, industri, dan pemukiman, karena bidang saya S2 itu sebenarnya lingkungan. Dan ini saya akhirnya mengembangkan lembaga sertifikasi profesi ini kantornya di Jalan Kebun Sirih nomor 39 ya, seberang DPRD DKI. Alhamdulillah ini sudah aktif ya, sudah aktif dan kita sekarang sudah banyak melayani industri-industri termasuk para dosen yang ingin jadi ahli AMDAL, ahli sampah dan sebagainya. Dan untuk manajemen sampah Jepang menurut saya paling baik di dunia gitu ya. Jepang itu sangat bersih dan sampah itu sangat diatur dengan baik, termanage. Kemudian yang kedua, saya juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan ini dalam rangka ini saja sebenarnya, dalam rangka kita bisa ini ya, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai lapisan, baik akademisi, politisi, dagang itu, pebisnis. Saya aktif di banyak lembaga. Kemudian saya juga peneliti di salah satu lembaga riset nasional di Jakarta. Nah, background S1 saya itu geografi UGM. Makanya tadi saya cerita dengan Pak Johanis ya, saya pernah tinggal di daerah Soragan, Tegalrejo, di belakang Soto Sawah. Jadi itu satu arah dengan Pak Johanis, ke arah Jalan Godian sebenarnya itu. Kemudian S2 saya itu di UI, di Universitas Indonesia. Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan S3 di Jepang, di bidang, sebenarnya departemen saya sekarang Information Science ya, saya mempelajari image processing data radar, synthetic aperture radar, di Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University. Chiba University itu sebuah kampus yang adanya di kota Chiba. Kota Chiba itu kalau dari Tokyo naik kereta kira-kira KRL 50 menit, Bapak dan Ibu, barangkali yang ada yang pernah Jepang. Sementara saya sendiri sekarang tinggal di Tsukuba. Tsukuba itu dari Tokyo 45 menit, tapi beda arah. Nah, itu kenapa saya tinggal di beda kota. Saya harus dari Chiba ke Tsukuba itu saya kalau naik kereta sekitar 1,5 jam tiap hari berangkat dan pulang, jadi 3 jam ya pulang pergi. Karena istri saya dalam waktu yang sama juga mengambil PhD di Tsukuba University. Akhirnya saya mengalah dan saya tinggal di kota Tsukuba. Nah, mungkin bagi yang mengenal kampus-kampus di Jepang, Tsukuba dan Chiba ini cukup ini ya, Tsukuba sendiri mungkin di 10 besar lah ya. Chiba kalau nggak salah level 12 di Jepang dari sekian ratus universitas yang ada di Jepang. Jadi kita termasuk kampus yang papan atas di Jepang. Mungkin saya rekomendasikan nanti Bapak Ibu kalau punya putra-putri mau kuliah di Chiba atau Tsukuba silakan kontak kami, nanti kami punya cukup jaringan di sana. Kemudian ini riset kit kami, saya ya, Bapak Ibu bisa cek, nanti soft copy ini juga saya share, Bapak Ibu nanti bisa telusuri di sini. Di sini ada beberapa tulisan saya, paper saya, di Scopus juga ini Bapak Ibu bisa klik, nanti Bapak Ibu bisa lihat paper-paper saya yang terindeks Scopus, paling tidak mungkin sebagai referensi ya, meskipun Bapak Ibu juga bisa belajar dari paper yang lain.
Nah, ini sebagai reviewer, ini aktivitas saya. Ini kemarin saya sering sekali saya dapat diminta oleh mereview paper di jurnal ini jurnal MDPI Remote Sensing. Ini Scopus Q1 ini. Jurnal ini berbasis di Swiss, tapi kantornya ada di beberapa negara, ada di Serbia, di China, Wuhan, di Jepang, Tokyo juga mereka punya kantor. Kemudian di Swiss sendiri juga kantor pusatnya memang di Basel ya, di Swiss ya. Kemudian saya cukup rutin mereview di jurnal ini. Ini jurnal ini saya recommended untuk Bapak Ibu yang butuh kecepatan publikasi ya. Mungkin saya sudah sering menyampaikan, mungkin Bu Nirmala, Pak Sabran sudah sering mendengar jurnal ini. Nah, terkait jurnal ini nanti Bapak Ibu bisa cek di tulisan saya di website ISW2 itu ya, yang mungkin Bapak Ibu tahu kalau yang tentang paper tentang tulisan ini MDPI ini grup ini Bapak Ibu bisa klik ini open ini terbuka buat semua member premium dan member bisa ngeklik di sini. Jadi mungkin sebagai informasi bahwa di website ini tidak semua konten saya share free karena memang ini sebenarnya maksudnya mau saya jadikan bahan buku saya nanti. Jadi ini saya buat konten terbatas, tetapi bagi Bapak Ibu yang member premium di ISW2 saya beri kesempatan untuk ngintip ya, meskipun ini masih akan berkembang Bapak Ibu kontennya, nanti akan diupdate terus, mudah-mudahan. Saya juga sedang mengatur ritme waktunya supaya saya bisa ngupdate continue gitu. Nah, ini khusus tentang ini, penjelasan MDPI ini adalah grup jurnal sebenarnya Bapak Ibu. Ini bukan satu jurnal, di dalamnya ada 219 jurnal, namanya macam-macam, termasuk yang remote sensing ini. Semua ilmu ada di sini, saya yakin, termasuk ilmu Bapak Ibu semuanya. Yang perlu kita cek pada akhirnya nanti dia masuk di Q berapa, karena tidak semua di MDPI itu masuk Q1. Ada juga yang Q2 dan sebagainya, atau Q3. Kelebihan MDPI adalah reviewnya cepat, maksimal 6 minggu, Bapak Ibu sudah akan dapat review. Karena sebagai reviewer juga saya dikejar-kejar ini, dalam waktu seminggu saya sudah harus mengirimkan hasil reviewnya ke MDPI, dan kalau saya bisa menyelesaikan kurang dari 1 minggu, saya akan dapat voucher sebesar 1.000 Swiss franc atau sekitar 1,5 juta mungkin ya, lumayan, dalam bentuk voucher diskon, sehingga kalau saya publikasi itu akan mengurangi nilai yang harus saya bayar. Nanti Bapak Ibu kalau sudah sering nulis paper terpublikasi di jurnal Scopus, Bapak Ibu juga dengan sendirinya akan menjadi reviewer, karena akan banyak yang mengirim email meminta Bapak Ibu untuk menjadi reviewer. Dan Bapak Ibu tinggal nanti menanggapi saja Bapak Ibu bersedia atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu rajin, bukan tidak mungkin Bapak Ibu nanti akan bisa mereview 20 paper sebulan, seperti yang saya banyak para kolega itu yang sampai mereka dalam sebulan itu mereview 20 paper. Dengan sendirinya karena reviewnya banyak ya, yang harus review, mereka akhirnya terapkan rapid review. Rapid review itu caranya tadi, dilihat introduction-nya dulu, kalau introduction-nya sudah bagus, setelah itu dilihat summary, conclusion akhir, terus nanti setelah itu nanti di-match-kan sedikit dengan hasil itu, nanti dilihat terakhir, dijatuhkan dengan abstraknya, kalau udah pas ya sudah. Biasanya rapid ininya seperti ini, rapid review-nya. Jadi introduction ini akhirnya menjadi penting artinya, karena memang nanti seorang reviewer juga akan menjadikan introduction ini sebagai salah satu point of most interesting review ya. Jadi akan menjadi hal yang paling menarik yang akan dibaca oleh seorang reviewer dengan lebih serius. Sementara kalau hasil itu ya malah bahkan ada yang bercanda bahwa hasil itu kan bisa diputar-putar gitu. Tapi introduksinya harus benar dulu gitu. Tapi bukan berarti hasilnya bisa diputar-putar ya, tentu hasilnya juga dari hasil analisis yang baik dan benar. Karena nanti toh reviewernya tidak hanya satu. Oh iya, ini Bu Titi ya, Bu Titi baru bergabung. Oke, selamat datang Bu Titi ya. Bu Titi baru bergabung. Nanti ada rekamannya dari depan ini, kita baru
tadi baru sekitar beberapa slide ya. Kita belum masuk ke materi, ini baru masuk ke pengenalan aktivitas saya. Nah, baik. Nah, ini adalah serial workshop penulisan jurnal yang selama ini saya selenggarakan kontinu. Ini dalam sebulan kan ada 4 minggu ya rata-rata. Jadi biasanya ini saya selenggarakan di minggu pertama itu saya selenggarakan yang terkait ini dulu, kiat-kiat menjadi penulis jurnal Q1. Ini memang cara saya untuk memotivasi Bapak Ibu supaya jurnal Q1 itu menjadi tujuan kita pada saat kita menulis. Bahwa nanti kita akan accepted di Q2, Q3 itu lain masalah. Tetapi kita berusaha membuat jurnal standar Q1. Itu di workshop ini ya. Kemudian workshop yang hari ini, minggu ini sebenarnya adalah workshop step kedua dari terminologi berpikir saya gitu ya. Ini adalah step kedua di mana saya dari memotivasi Bapak Ibu untuk menjadikan jurnal Q1 menjadi tujuan penulisan, kemudian saya masuk ke teknik penulisan introduksinya sendiri supaya ini menjadi jurnal yang layak untuk masuk menjadi jurnal Q1. Nah, kemudian setelah itu di step ketiga itu saya ajarkan, saya share bukan ajarkan, saya share hal-hal yang terkait dengan sedikit teknikal. Ini adalah cara menyiapkan manuskrip dengan Microsoft Word dan Mendeley. Tentunya dasarnya adalah template dari jurnal yang Bapak Ibu ingin tuju, misalnya jurnal MDBI ya, kita akan pakai template MDBI langsung di situ. Kemudian yang keempat ini adalah penyiapan manuskrip dengan LaTeX. Nah, mengapa ini menjadi penting artinya? Karena beberapa jurnal ternama ya, seperti jurnal Elsevier, mungkin Bapak Ibu tahu, itu adalah jurnal-jurnal papan atas, dan Elsevier sendiri sebenarnya adalah owner dari Scopus. Dan Elsevier ini jurnal yang sudah cukup tua dan reputasinya mereka sangat tinggi rata-rata, ada banyak jurnal di sana. Dan sayangnya Elsevier tidak pernah mau menerima manuskrip dalam bentuk Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan manuskrip dalam bentuk LaTeX formatnya. Oleh karena itu, akhirnya saya berkesimpulan bahwa LaTeX ini juga menjadi hal yang cukup menarik atau cukup penting untuk saya share ke Bapak dan Ibu semuanya. Ini kebetulan kemarin batch pertama itu baru 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Nanti akan ada lagi batch kedua itu akhir dari bulan ini, setiap akhir bulan. Jadi polanya itu selalu dari ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, selalu seperti itu. Jadi mungkin Pak Johannes misalnya mulai dari minggu kedua, mulainya di sini Pak. Nanti kemudian Bapak kalau mau ikut selanjutnya ya bisa lanjutkan ini, atau misalnya ini dianggap tidak penting, Bapak Ibu Pak Johannes nanti bisa pilih aja, misalnya yang ini nanti di bulan berikutnya minggu pertama akan ada lagi. Jadi tidak ada masalah. Selain itu, Bapak Ibu juga kita bisa diskusi langsung ya, japri saya juga boleh, nanti di grup mau nanya yang lain juga boleh, tidak ada masalah. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya berharap jaringan ini akan berlanjut, kontinu ya, kita tergabung ke dalam sebuah jaringan yang saling menyemangati, jaringan para penulis jurnal. Tidak hanya sekedar terbatas dari workshop ini. Nah, kita sekarang masuk ke bahasan kita hari ini. Slide pertama, saya akan kembali mereview sedikit dari minggu sebelumnya, bahwa ini adalah saya di minggu sebelumnya dengan topik terkait kiat-kiat menembus jurnal Trindek Q1 Scopus, saya sebutkan ada 7 kunci supaya jurnal kita itu layak untuk disubmit di jurnal Trindek Q1 Scopus. Nah, kunci pertama adalah sambil kita ingat kembali bahwa paper yang berpotensi besar tembus di jurnal Q1 Trindek Scopus biasanya adalah paper yang mempunyai novelty atau kebaruan. Ini menjadi catatan kita bersama ya, bahwa kebaruan ini menjadi
hal yang harus kita perhatikan. Kebaruan ini dalam bentuk apa saja, Bapak Ibu sebenarnya bisa apa namanya, nanti, seiring dengan, telaah Bapak Ibu terhadap pustaka, nanti Bapak Ibu akan tahu posisinya, dan ini kita bahas kemarin ya sudah ya. Nah, eee, novelty ini tentu sesuatu yang menjadi, hal yang harus, kita tentukan ya, karena memang tujuan kita riset kan sebenarnya kita akan membuat hal yang ini kan, akan menemukan hal baru yang harapannya bermanfaat, baik buat ilmu pengetahuan atau diaplikasikan untuk keperluan, orang banyak gitu ya, masyarakat luas. Nah, yang kedua, di sini disebutkan bahwa penjelasan tentang novelty tersebut harus diklaim secara tegas pada introduction dari sebuah paper. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebuah paper itu kan biasanya terdiri dari section-section ya. Dari yang pertama introduction, kemudian method and material, result, discussion, conclusion, dan lain sebagainya itu. Nah, khusus introduction ini saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa introduction ini kalau kita buat dengan baik, maka itu berarti 60% jurnal paper kita itu akan accepted. Artinya kalau introduction ini sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya, maka reviewer itu sudah akan menimbang bahwa oh ini sebenarnya sudah layak, hanya mungkin nanti harus dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang lain, misalnya bagaimana dengan hasilnya, validasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistematika sebuah paper ya, introduction, method material, result, dan sebagainya, acknowledgement, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, ini terkait juga nanti dengan tema yang itu tadi ya, penyiapan manuskrip dengan Microsoft Word dan LaTeX. Kalau kita download template dari jurnal, biasanya nanti dia sudah siapkan section-nya untuk introduction, method, result gitu ya, secara default. Tetapi kita masih bisa edit-edit subsection itu, bahkan kita bisa tambahin subsection di setiap section supaya paper kita itu lebih detail lagi. Itu sifatnya sebenarnya pengembangan dari struktur dasarnya ini. Nah, kita masuk ke introduction ya. Pertama kita harus tahu dulu fungsinya si introduction ini, bahwa introduction ini secara umum adalah sebuah section yang menjelaskan apa yang akan kita lakukan terkait riset kita. Nah, sedangkan secara rinci, introduction ini sebenarnya dibagi menjadi 3 term utama. Nah, ini sumbernya saya ngambil sumber dari sini, Bapak Ibu nanti bisa cek di referen aslinya di sini ya. Hanya saya sedikit ubah beberapa pengertiannya, tetapi supaya lebih bisa dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya dalam bahasa Indonesia dan Inggrisnya ya, supaya kita lebih mudah di ini. Nah, term 1 adalah penetapan riset teritori. Kemudian term 2 adalah identifikasi gap riset dan penjelasan langkah-langkah untuk menyelesaikan gap. Nah, term 3 adalah pernyataan orisinilitas riset termasuk kebaruan atau novelty tadi yang saya sudah sampaikan di depan, dan semaksimal mungkin ditambahkan manfaat nyata riset kita untuk ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, di sini ini sebenarnya semacam racunnya ya, kalau kita ibarat ular mematok itu bisa, atau racun kita itu nanti di sinilah disematkan supaya introduction kita itu mempunyai daya tarik tinggi. Nah, kita masuk di term 1, penetapan riset teritori. Nah, term 1 ini adalah term di mana kita harus menjelaskan riset umum kita ini, bahwa riset kita ini penting, strategis,
menarik, kemudian berhubungan dengan problem utama yang harus diselesaikan, atau relevan dengan problem tersebut untuk beberapa hal. Jadi meskipun tidak bisa menyelesaikan semua, tapi bisa menyelesaikan sebagian. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus mengenalkan dan mereview riset-riset terdahulu yang sesuai dengan area riset kita. Nah, kemarin di workshop sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa lazimnya kalau pengalaman saya ini untuk paper Q1 itu ya minimal referensinya ada 40-an lah ya. Referensinya ada 40-an dengan cara kita ambil referensi-referensi terutama 5 tahun terakhir untuk menentukan aspek strategis dan state of the art-nya itu ya. Dan kemudian problemnya itu benar-benar problem yang sedang tune in gitu, yang sedang terjadi saat ini. Dan itu nanti di referensi kita itu kita harus sedetail mungkin, semaksimal mungkin kita citasi, maksudnya referensi kita itu harus kita match-kan dengan aliran cerita di introduction ini ya, kemudian kita citasi secara urut dari aspek state of latar belakang riset kita, kemudian state of the art-nya seperti apa, aspek strategisnya, menariknya di mana, nanti kita harus jelaskan di sini. Biasanya kalau saya menulis paper dengan 40 referensi itu mungkin 70 referensi saya akan habis di introduction. Semakin banyak referensinya di introduction ini akan semakin detail, terlihat bagus ya, terlihat bagus dan detail karena setiap kalau perlu satu statement kita bisa cite lebih dari satu paper. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan pendapat tentang apa gitu ya, tentang suatu hal, nanti Bapak Ibu bisa mensitasi papernya itu tidak hanya satu, tapi banyak, nggak apa-apa. Satu pendapat ada 5 citasi, nggak apa-apa, karena itu akan memperlihatkan betapa detailnya kita dalam mereview riset-riset terdahulu yang terkait dengan paper kita ini, yang akan kita tulis. Nah, kemudian ini juga menjadi hal yang penting, identifikasi gap riset dan penjelasan langkah-langkah untuk menyelesaikan gap. Mungkin kalau kita, Bapak Ibu biasa bimbing mahasiswa ya, ini kan problem statement-nya itu di sini sebenarnya, pada saat menulis skripsi atau tesis. Jadi disinilah problem statement. Hanya bedanya mungkin kalau di tesis kan problem statement itu bisa penjelasannya bisa lebih panjang lebar ya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu problem statement ini bagaimana caranya disisipkan di introduction itu dalam term 2. Nah, pada bagian ini kita harus bisa mengidentifikasikan gap riset kita dengan riset sebelumnya dengan cara memunculkan pertanyaan tentang gap tersebut dan sekaligus menjelaskan langkah-langkah apa untuk menyelesaikan gap. Nah, nanti caranya bisa macam-macam. Nanti di belakang ada contoh-contoh kalimatnya in English. Nah, atau bisa juga kita menjelaskan bahwa riset kita ini adalah kelanjutan dari riset sebelumnya dan untuk menjawab hal-hal yang belum terjawab sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa saja membuat sequel riset ya. Jadi seandainya Bapak Ibu mengerjakan sebuah proyek riset yang besar, Bapak Ibu tidak harus selesaikan seluruh jawabannya itu dalam satu paper. Justru kalau ada banyak pertanyaan dan ada banyak jawaban, Bapak Ibu bisa pecah-pecah ke dalam banyak paper. Itu juga sebuah strategi supaya konten kita menjadi lebih banyak. Jadi kalau bisa satu proyek jadi 4 paper itu lebih bagus. Tetapi jangan terlalu overlap. Kita harus benar-benar tahu cara membuat batasannya. Karena nanti kan ada faktor ini ya, plagiarisme dan sebagainya yang harus kita perhatikan. Nah, tetapi kalau riset itu misalnya sequel, lanjutan dari riset sebelumnya, kita akan lebih mudah lagi menjelaskan problem statement itu. Selagi itu belum dikerjakan oleh peneliti lain. Nah, ini sebenarnya erat kaitannya dengan strategi kita pada saat kita melakukan publikasi ya. Saya mungkin sudah sampaikan sebelumnya. Jangan sampai ide paper kita yang bagus itu, kemudian kita presentasikan di sebuah conference, tanpa sebelum kita publikasi di sebuah jurnal. Bapak Ibu harus hati-hati. Karena di conference itu akan banyak mata yang melihat,
banyak juga ide-ide di sana yang tersimpan di kepala para audiens. Begitu Bapak Ibu menyampaikan clue sebuah riset atau sebuah ide, bisa jadi itu akan ditiru. Bisa jadi itu akan dijiplak oleh para audiens yang di situ, dan kemudian dia cepet-cepetan dia menulis jurnal sesuai ide paper conference Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu kan belum nulis jurnalnya, baru publikasi di conference. Oleh karena itu saya sarankan kalau kita mau conference, Bapak Ibu sebenarnya kalau bisa jurnalnya terbit dulu, baru kemudian kita conference. Jadi sebenarnya conference itu hanya kita jadikan sebagai sarana untuk sosialisasi dari hasil riset kita yang sudah publish di sebuah jurnal. Jangan kebalik, jangan jadikan conference sebagai hal untuk saling menggali ide atau saling bertukar ide, karena itu ide kita bisa diambil orang lain. Dan kalau Bapak Ibu mau menempuh cara dengan cara Bapak Ibu mengikuti conference dengan tujuan supaya dapat masukan dari audiens untuk memperbarui atau menyempurnakan tesis Bapak Ibu atau analisis Bapak Ibu terkait sebuah paper, maka sebaiknya seketika setelah conference Bapak Ibu harus cepat-cepat submit papernya ke sebuah jurnal supaya nanti tidak keduluan yang lain. Strateginya bisa seperti itu. Meskipun saya lebih menyarankan sebaiknya tulis dulu di jurnal, conference itu nanti saja. Conference itu kan hanya ajang kongko-kongkonya para peneliti ya. Saya melihatnya seperti itu, ajang untuk meningkatkan jaringan. Jangan Bapak Ibu obral semua novelty Bapak Ibu yang belum publish di jurnal atau belum paten di sebuah conference. Itu akan sangat merugikan kita kalau kita tidak hati-hati. Nah, ini term ketiga. Term ketiga yang penting adalah tadi, pertama, tentu yang paling penting novelty, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan orisinilitas riset. Nah, ini kaitannya tadi dengan Bapak Ibu studi pustaka tadi, telaah hasil riset sebelumnya, tentunya dari jurnal-jurnal yang bagus, karena tujuannya Q1, coba cari yang Q1. Di jurnal Q1 itu kebanyakan semua klaim novelty. Sehingga karena semua klaim novelty dan dia sudah publish, kita bertumpu pada kondisi bahwa novelty mereka anggap saja sebagai sebuah novelty yang sudah diakui oleh publik ya, oleh kalangan umum. Kemudian Bapak Ibu kalau punya ide baru tinggal dicocokkan saja, apakah ide Bapak Ibu itu sudah dikerjakan orang lain atau belum. Kalau belum, Bapak Ibu bisa tempatkan novelty Bapak Ibu itu berdasarkan studi riset sebelumnya itu sebagai kelanjutan dari riset mereka. Tadi di statement gap statementnya kan tadi sudah dijelaskan di term sebelumnya. Dan di sini tinggal pernyataan originalitas riset dan termasuk klaim kebaruan. Ini yang harus Bapak Ibu tekankan di term ketiga ini. Nah, saya dijelaskan di sini bahwa bagian ketiga ini adalah bagian yang paling sensitif, karena disinilah tempat jualan kita. Nah, di bagian ini juga dapat kita tambahkan outline paper riset kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu di situ ada beberapa section gitu, di paragraf akhir Bapak Ibu juga bisa jelaskan bahwa riset ini akan dikemas dalam 6 section misalnya, yang terdiri dari ini, dan ini gitu. Sedikit jelaskan aja semacam sinopsisnya sedikit di paragraf terakhir nanti di introduction kita. Itu biasanya juga beberapa penulis menerapkan itu, style itu gitu. Nah, sehingga di sini dengan adanya 3 term itu, paling tidak ya mungkin kita kalau membuat introduction setidaknya ya 3 paragraf lah ya. Paragraf yang pertama tadi, penetapan riset teritori, kemudian paragraf kedua itu lebih ke bagaimana kita merumuskan gap-nya. Nah, paragraf ketiga itu isinya ini. Tapi artinya tidak harus 3 paragraf, Bapak Ibu juga bisa, ya mungkin bisa jadi 4 atau 5 paragraf, tidak masalah, tergantung bagaimana Bapak Ibu menyajikan fakta-fakta teori dan sebagainya itu. Kalau masih dalam satu kesatuan pengertian ya mungkin disatukan dalam 1 paragraf. Kalau sudah lain ya dipisahkan dalam paragraf yang lain. Kira-kira seperti itu kalau gambaran kasarnya dari sebuah term introduction.
Nah, ini adalah contoh pernyataan atau bahasa yang biasanya digunakan dalam sebuah term introduction. Misalnya untuk term 1, ini karena dia lebih menjelaskan ke riset territory atau lebih mereview riset-riset sebelumnya, maka bahasa-bahasanya bisa sentence-nya itu bisa pola-pola seperti ini. Yang ini sebenarnya Bapak Ibu bisa kembangkan, tapi kira-kira mungkin contoh-contohnya itu seperti ini. Misalnya nomor 1, the increasing interest in titik-titik has heightens the need for titik-titik. Jadi ini lebih menjelaskan bahwa apa namanya riset kita itu apa namanya akan dititik beratkan ke fokus yang mana di nomor 1 ya. Kemudian nomor 2 of particular interest and complexity are itu. Ini lebih menjelaskan bahwa kita interestnya itu di bidang ini gitu ya. Kemudian nomor 3 misalnya recently there has been growing interest in gitu. Kita lebih menjelaskan saat ini bahwa saat ini riset tentang topik yang kita pilih ini sedang berkembang pesat dan menarik banyak orang gitu. Atau a central issue in titik-titik is titik-titik gitu. Itu kita lebih akan menekankan isu utama kita di tulisan ini adalah ini gitu. Nah, ini nomor 5 ini lebih terkait dengan apa namanya, sebagai pembuka pada saat kita akan mensitasi riset-riset sebelumnya. Biasanya misalnya the titik-titik has been extensively studied in recent years. Kita menjelaskan bahwa topik dengan tema ini sangat masif apa namanya, dilakukan studi pada masa-masa ini. Nah, kemudian setelah itu nanti cerita tuh, ini menjelaskan ini melakukan studi apa, ini melakukan studi apa, diurutkan Bapak Ibu dari awal sampai kemudian sampai terakhir, tahun terakhir. Nanti setelah itu Bapak nyambung. Nah, terkait itu nanti saya akan mengambil bagian yang ini. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, yang keenam misalnya many recent studies have focus on gitu. Ini sama, kaitannya ini mau masuk ke review riset sebelumnya sebenarnya. Makanya dia gunakan kata-kata term itu. Nah, kemudian untuk pernyataan term 2. Term 2 ini saya melihatnya seperti ini. Melihatnya itu kita mau dengan pernyataan tegas atau pernyataan halus. Ini sesuai karakter kita lah ya. Masing-masing Bapak Ibu tentu punya keyakinan sendiri-sendiri untuk menentukan gap ini. Beberapa penulis jurnal kadang mereka menyatakan dengan tegas ya, dan bahkan ada yang setelah menjelek-jelekan riset sebelumnya yang kurang sempurna, kurang ini, kurang itu, sehingga riset saya lebih baik. Tetapi tentu kita juga punya keyakinan bahwa kita harus memilih antara pernyataan halus dan tegas gitu. Nah, pernyataan tegas itu misalnya seperti ini. Jadi setelah kita mereview riset sebelumnya, kemudian nanti ada kalimat seperti ini. However, little information atau attention, work, atau data, riset, titik-titik. Jadi kita mau ngomong bahwa tapi pada riset itu sedikit informasi yang disajikan, kemudian atensinya kurang ini, pekerjaannya kurang detail, datanya kurang lengkap, risetnya sendiri kurang komprehensif. Kita bisa aja menulis seperti itu. Ini pernyataan ini ya. Atau gini, wherever few studies, investigation, researcher, attempt, titik. Jadi kita menjelaskan bahwa semua riset, semua studi, investigasi, atau peneliti yang lain, atau pengulangan riset yang lain itu nggak sempurna lah intinya. Sehingga riset kita ini harapannya akan menyempurnakan itu semua. Nah, kalau pernyataan halus itu misalnya the research has tended to focus on titik-titik rather than on titik-titik. Jadi ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa riset kita itu lebih lah gitu, kira-kira gitu. Kemudian this studies has emphasis titik-titik as opposite to. Nah, ini menjelaskan. Ini mungkin
kita mau menjelaskan bahwa riset kita itu sebenarnya adalah lawan dari riset sebelumnya yang kita anggap salah. Kemudian although considerable research has been devoted to titik-titik, rather less attention has been paid to titik-titik. Polanya sama. Ini misalnya ini di yang nomor 4, the previous research titik-titik has concentrated on titik-titik. Kita mau menjelaskan bahwa riset yang lama itu dia begini dan konsentrasinya ke sini, tetapi riset saya konsentrasinya akan ke sini. Nah, itu juga cara untuk menjelaskan ini ya, menjelaskan gap-nya ya. Kemudian yang kelima misalnya, most studies have been content to titik-titik gitu. Sementara kita akan begini gitu. Riset yang kebanyakan riset sebelumnya itu kontennya itu begini loh, sementara riset kita ini kontennya akan riset yang saya tulis ini kontennya begini. Ini juga cara yang lain. Kemudian yang keenam misalnya, so far investigation have been confined to. Selama ini investigasinya seperti ini, kemudian nanti kita akan membuat seperti ini. Ini cara untuk merumuskan di term 2-nya. Nah, ini term 3. Term 3 dengan sendirinya kan kita akan menonjolkan novelty, manfaat, dan lain-lain. Oleh karena itu, di term 3 ini kita bisa buat gunakan ya beberapa contoh statement, pembuka statement, contoh frase kalimat seperti ini yang sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya terbuka untuk membuat banyak varian paraphrasingnya ya. Frase dan paraphrasenya itu nanti sangat terbuka Bapak Ibu buat. Misalnya yang satu, the purpose of this research is to, ini lebih menjelaskan kegunaan. The purpose of the investigation is to, kemudian the aim of this paper is to, on this paper report on the result obtained, atau this study was designed to, in this paper we give result of, in this paper we argue that, this paper argue that the development of has led to the hope that gitu. Ini juga cara untuk menyampaikan. Ini bahasanya ini ya, bahasanya enggak tidak direct, ini lebih soft. Kemudian the titik has become a favorite topic for analysis titik. The study of titik has become an important aspect of titik. Ini semuanya cara kita untuk mengekspresikan novelty di dalam term 3 ini. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan, ada banyak cara sebenarnya, tapi kira-kira ini contoh-contoh yang bisa ini. Nah, kemudian di term 3 juga ada penjelasan outline research. Ini kita harus ini ya, ini memang macam-macam, saya sendiri juga ini kadang saya pakai, kadang enggak, tapi idealnya memang harusnya dipakai. Misalnya frasa kalimatnya bisa seperti ini. We have organized the rest of this paper in the following way. Jadi kita organisasi paper kita itu nanti akan seperti ini. Nanti menjelaskan section-section ini sebenarnya. Kemudian yang kedua, this paper is structure as follow. Ini menjelaskan struktur papernya. Kemudian the remainder of this paper is divided into 5 section. Sama juga sebenarnya, hanya beda. Intinya ini sebenarnya kita akan menjelaskan outline dari paper kita. Nah, sekarang mungkin kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi saya akan unmute Bapak Ibu semuanya dan kita bisa melihat contoh ini misalnya. Misalnya pada saat kita melihat tulisan seperti ini. Apakah Bapak Ibu terbayang ini masuk term yang mana? Mungkin langsung dikomentari karena sudah saya unmute sambil kita sama-sama ini ya. Sama-sama belajar. Yang kedua. Yang kedua, kira-kira apa alasannya Ibu melihat ini sebagai term kedua?
Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Hmm. ini sebenarnya lebih banyak review kan ya di paragraf ini ya. Iya. Ya. Lebih banyak review dengan cara Review mensitasi ya seperti ini. berapa Ya, penelitian. ya, jadi ini lebih pas menjadi bagian dari term 1. Satu ya. Ya, term 1 ya. Ya, Ini ya, ini saya juga kadang pada saat saya mereview introduction itu suka apa namanya? Saya komentari, ini yang ini kamu pindah ke atas, yang ini kamu pindah ke bawah gitu. Karena ini saya ingin supaya urut gitu. Urut termnya dulu. Apa namanya, supaya introduction itu kelihatan enak di ini. Ini kalau ada kadang beberapa penulis itu di paragraf terakhir itu masih jelasin gini-gini, terus biasanya saya bilang ini nggak perlu kamu jelaskan di sini, ini di atas gap statement itu kamu letakkan, karena ini kan sifatnya kan mereview di sebelumnya. Di bawah itu novelty-mu apa, itu yang harus kamu tonjolkan. Saya sering kasih masukan gitu ke para penulis. Di bawah itu justru term terakhir, paragraf terakhir itu adalah tempat jualanmu, tempat kamu menaruh bisa racun ular ibaratnya, supaya orang lain itu, supaya preview itu terpedaya atau takluk untuk menyatakan bahwa tulisanmu bagus. Disitulah kamu tempatmu jualan kecap nomor 1 di paragraf ketiga. Itu biasanya saya begitu mereviewnya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa juga ketemu reviewer seperti itu. Pak izin Pak, bisa Ya. tanya Pak? Ya, silakan Pak. Ya, kalau tadi kan dijelaskan bahwa ada term 3 Pak ya, teritori, riset gap, dan originalitas. Ya, novelty Pak, yang 3 itu. Ya, novelty. Ya. Pertanyaan saya Pak, misalnya ini proporsinya itu lebih banyak misalnya riset gap. Ya, sementara mungkin di teritorinya mungkin minimize gitu kan. Nah, kira-kira ini gimana Pak? Melihatnya memporsikan dari apa introduction itu Pak. Jadi kalau misalnya kita banyak nanti mengolah di porsi di identifikasi riset gap, terutama kan dari studi-studi terdahulu gitu. Bisa juga Pak. Artinya kan Bapak berarti di situ ini ya, Bapak di situ lebih kaya dalam hal membandingkan riset Bapak dengan riset sebelumnya kan untuk positioning kan. Iya, Tetapi memang sebenarnya di riset teritori ini juga ini sih Pak, di situ juga apa namanya ya, ini apa namanya, penting juga untuk menunjukkan aspek strategisnya itu loh Pak. Jadi kalau Bapak mau citasi di sini sebanyak-banyaknya di atas juga boleh, nggak ada masalah. Tapi di gap-nya kalau Bapak mau sajikan dengan lebih komprehensif, misalnya Bapak di situ apa namanya sudah membaca 10 paper dan 10 paper itu mau Bapak singgung semua di bagian gap statement itu juga itu lebih bagus lagi. Karena Bapak berarti kan semakin ini ya, pada saat Bapak ambil positioning untuk menentukan gap itu, Bapak bahkan sudah membandingkan dengan sekian tulisan yang membuat Bapak yakin bahwa semua tulisan itu ternyata belum menyajikan seperti yang Bapak akan tulis ini. Itu ini juga. Saya kira ya inilah, itu nanti Bapak bisa inilah dalam apa namanya, dalam menulis introduction. Ya mungkin kalau bisa mungkin 50-50 lah ya, dibagi rata antara term 1 dan term 2 itu. Tapi kalau misalnya Bapak mau lebih expose term 2-nya juga tidak ada masalah. Nanti kan paling Bapak tinggal ini, kalau kadang-kadang karena preview kan beda-beda maunya kan ya, kan paper kita direview 3-4 orang Pak, tidak hanya 1 gitu. Jadi mungkin nanti preview yang lain barangkali punya pendapat lain, atau barangkali meskipun Bapak lebih concern di gap-nya lebih ini, tapi preview-nya yang lain nggak masalah, saya kira nggak akan jadi masalah. Karena ujung-ujungnya kan, tapi intinya gini, di introduction ini semaksimal mungkin Bapak itu terlihat bahwa Bapak itu membaca literatur yang sangat kompleks gitu ya, yang membuat pada saat Bapak menyusun mengklaim sebuah novelty di term 3-nya itu, Bapak menjadi punya alibi yang kuat karena Bapak sudah melihat sekian hasil riset yang komprehensif. Saya kira seorang reviewer juga akan melihat itu, Pak. Di situ intinya itu. Jangan sampai Bapak Ibu mengklaim novelty yang novelty-nya itu lemah. Karena sebenarnya sudah banyak orang lain yang meneliti. Tapi karena Bapak kurang baca, belum baca itu, sehingga preview menganggap bahwa Bapak ngeklaimnya overconfident.
Karena sebenarnya orang lain sudah banyak melakukan. Makanya kadang ada seorang preview yang statementnya juga, tolong Anda tambahi apa namanya, Anda tambahi reference Anda dengan ini gitu. Dia biasanya ngasih tuh ada 5 atau 6 paper sebagai ini. Nanti dia minta supaya ditambahkan ke introduction Bapak. Meskipun ya Pak, saya sedikit ini juga, itu kadang-kadang ada nggak fair-nya juga. Ada yang reviewer merekomendasikan tulisan itu karena itu tulisan dia. Hanya Bapak Ibu susah menebak kalau itu satu, karena dia akan minta supaya dimasukkan 6, yang satunya punya dia. Kita kan nggak tahu. Yang kelihatan itu gini, misalnya ada seorang reviewer merekomendasikan untuk memasukkan tulisan paper, misalnya ada 5 itu, ternyata yang 3 itu penulisnya sama grupnya. Nah itu Bapak bisa ini tuh, gampang itu ngeteknya. Oh ini grup-grup dia, ini disuruh masukin. Tapi ya karena reviewer itu berkuasa kan, kita ya ini Pak, kita nurut aja lah ya. Kan dia seperti mahasiswa ketemu dosen kan Pak, biarpun ini ya kita ikutilah pesan yang berkuasa gitu kan. Karena dia yang berkuasa Pak ya. Karena dia yang sedang berkuasa Pak, kebetulan dalam hal tulisan Bapak itu dia yang berkuasa saat itu tuh. Jadi meskipun kan sebenarnya gini, antara preview dengan Bapak dengan editor itu kan nggak ini ya, sesuatu yang saling lepas ya. Dalam jurnal kan begitu ya, antara chief editor, reviewer itu kan sesuatu yang berdiri sendiri, mereka tidak boleh saling mempengaruhi. Seorang editor juga tidak boleh mempengaruhi reviewer berhak untuk mereject. Editor nggak boleh maksa gitu. Artinya gini, berarti kan reviewer itu sebenarnya berkuasa, tapi kan mereka berkuasa itu dibagi Pak. 4 reviewer semua berkuasa. Nah, biasanya itu kalau di jurnal itu, misalnya ada 3 reviewer, yang 2 accepted, yang 1 nge-reject, jadinya reject Pak. Jadi mereka ini, tapi ada juga yang misalnya gini, 4 reviewer, yang 1 nge-reject, 3 accepted, akhirnya accepted. Ada yang begitu. Tapi alangkah baiknya kalau semua itu accepted gitu loh. Itu akan lebih ini. Yang udah seperti di saya itu sering nge-review saya itu kalau nge-review terlalu baik mungkin ya. Jadi saya selalu bilang bahwa oke, kamu bisa dipertimbangkan untuk diterima tapi revisimu mayor gitu kan. Saya begitu di conclusion akhirnya kan. Atau akhirnya dia balik lagi tuh, udah balik lagi review yang kedua, saya bilang oke, tapi kamu harus begini baru accepted, ini minor revision gitu. Lama-lama saya lihat kok dia nggak balik lagi, terus saya cek di jurnalnya itu nggak pernah muncul, oh berarti reviewer yang lain galak, dia udah di-reject sama reviewer yang lain, padahal saya nggak nge-reject loh. Saya terakhir itu saya ngasih minor revision, harusnya dia kalau nggak ada kendala di reviewer yang lain, harusnya dia accepted. Jadi itu memang itu loh Pak, makanya saya sampaikan tadi, yang namanya nulis itu bagian dari itu gabungan antara semangat dan keberuntungan. Jadi bukan berarti ini ya, saya memang sampaikan ini sesuatu yang ideal, tapi bukan jaminan bahwa yang saya sampaikan ini ideal ini terus Bapak ikut, terus Bapak accepted, karena ada faktor satu lagi, keberuntungan. Hanya kalau tulisan kita sudah bagus Pak, standar Q1, saya yakin sejelek-jeleknya Q3 Bapak masuk. Karena saya lihat yang Q3 itu, saya lihat paper-paper Q3, ada paper Indonesia, Australia, mana itu banyak yang Q3 itu, paling tulisan mereka itu standar seperti Conference Plus, Pak. Hanya 7 halaman. Sementara kami kalau menulis paper yang Q1 itu paling tidak 15 halaman, 17 halaman, 18 halaman. Dan saya sering mereview paper ini, yang kemarin yang dari remote sensing itu juga 18 halaman dia buat. Artinya serius dia. Sangat komprehensif itu. Gambar-gambarnya juga bagus, ininya bagus gitu. Kan saya kemarin cerita ya, kalau gambar itu salah satu ini juga indikator bahwa kita serius. Nah, begitu Pak kira-kira kondisinya. Jadi memang pada akhirnya Bapak coba dekati ideal seperti saran saya ini. Nanti kemudian tunggu reviewer itu ceritanya apa gitu. Karena nanti akan ini bisa jadi reviewer melihat bahwa ini referensinya kurang, Anda harus nambahin ini gitu. Nah, itu nanti kita ikuti saja. Meskipun tadi ya, dalam tanda petik, mungkin ada pesan sponsor tuh, mungkin dia pengen papernya dia disitasi juga di sini, gitu. Cuman kadang kita susah ngedeteknya. Pak. Kira-kira itu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut?
standar referensi, Pak. Tadi kan 40 apa namanya jurnal atau buku lah Ya, kira-kira. ya itu saya itu ya apa namanya? Oh, Bukan gitu. bukan saya itu yang lazimnya saya lihat dari paper-paper yang seperti ini yang saya review ini mereka ininya 42 referensinya yang sekarang sedang masuk nih belum selesai saya reviewnya. Itu 42 itu juga Q1. Ada yang semangat sampai banyak Pak, 60 itu juga ada. Tapi jangan terlalu sedikit Pak. Memang gimana ya kalau paper itu referensinya sedikit, itu menunjukkan Bapak nggak serius, itu nggak komprehensif gitu. Jadi nggak ini, Bapak mungkin yang Bapak klaim novelty bukan novelty, karena Bapak hanya masalahnya Bapak bacanya kurang. Jadi seolah-olah Bapak merasa itu temuan baru Bapak, padahal bukan. Kan di situ kan yang harus hati-hati, yang harus apa namanya. Kecuali letter ya Pak, saya kemarin sudah cerita letter itu cukup Bapak tuliskan 4 halaman, referensinya tentu lebih sedikit. Itu memang letter itu meskipun 4 halaman, bisa jadi dia Q1 Pak, karena di letter itu memang biasanya orang memilih untuk menulis dengan konsep letter itu karena novelty-nya itu sangat genuine, sehingga kalau dia nunggu nulis terlalu banyak, nanti keduluan orang. Sehingga lebih baik ditulis dalam 4 halaman, ringkas, padat, berisi, genuine, udah itu. Tapi toh nanti reviewer yang akan menentukan letter Bapak itu layak tayang atau enggak. Dia akan mengkaji benar itu. Nanti Bapak bisa cek di beberapa jurnal itu mereka nerima letter juga. Bapak bisa cek. Letter itu paling 4 halaman, Pak. Enggak banyak-banyak. Seperti konferensinya IEEE kan ya 4 halaman aja itu. Formatnya seperti itu. Pak. Baik, Pak. Boleh dilanjut ya? Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini kita diskusi bersama, Pak. Belajar bersama. Nah, ini kira-kira masuk ke mana? Ini sebenarnya saya comotin dari ini aja. Dari paper lain ini. Dan 3, Pak. Oke. 3? Ya. Bapak melihat ada 3 tanda tanyanya di mana? Tanda-tandanya? Sepertinya masih 1, Pak. Masih 1 ya? Iya. Masih 1. Saya kira juga ini masih 1. Saya belum lihat tanda-tanda dia menjelaskan gap di sini. Masih Dia masih beberapa penelitian. Dia masih mereview paper-paper sebelumnya. Ya. Di sini. Betul, Pak. Di item 1, Pak. Ya, jadi kira-kira 1 ya, kira-kira. Ya. Mungkin kita bisa lihat contoh selanjutnya. Nah, ini. Nah, itu udah 3 ya, Pak. 3. Sudah 3 ya. Purpose of the present. The previous study. 3. Yeah. Selain 3, Bapak Ibu melihat yang lain? Fenomena lain? Yang 2 itu ya? Yang ini ya. Ini paragraf atas 2 ya? Gap ini ya, menjelaskan gapnya ya. Iya. Coba. This previous study nah ini dia menjelaskan gapnya di sini. Nah, dia juga ini bilang ini nih, dia kan alasannya banyak tuh 1, 2, 3 misalnya. Terus yang third ini, none of the previous study has looked at interpersonal perception by the manager and the subordinate simulation within the same diet. Nah, ini Bapak Ibu bisa jelaskan gapnya itu dengan cara ini. First apa, second apa, gitu. Third apa, gitu. Boleh aja, nggak apa-apa. Ini kan dia dijelaskan ini ya, 1, 2, 3 ini gapnya. First, none of study has examined the effect of a manager congruent perception of a subordinate work. Ini paper manajemen ini, paper sosial ini. Oke, kemudian ini. Ini. Ini kembali ya ke term 1 ya.
Term 1, Pak. Ini term 1, masih ngomong in recent years, gitu-gitu. Masih cerita latar belakang lah ini, masih cerita. Nah ini Bapak Ibu perhatikan ini citasinya ini model Taylor and Francis ini begini-begini. Karena kalau citasi AIII kan pakai angka ya, 1, 2, 3 gitu. MDPI juga pakai angka. Nanti kita belajar di itu Bu, penyiapan manuskrip itu. Nanti ada banyak model citasi. Sebentar Pak Joko. Ya. Kalau ini kan yang citasinya dia pakai nama ya. Ya. Karena kita lihat di Elsevier itu ada yang pakai nama, ada yang pakai nomor saja Pak ya. Iya, tergantung request-nya si publisher Bu. Kan nanti di template-nya ada itu. Jadi masing-masing jurnal itu dia punya style sendiri, dia nge-refer kemana gitu. Makanya nanti kalau kita pakai Mendeley kan, di Mendeley sudah banyak pilihannya itu, format citasinya. Nanti kita tinggal rubah pola citasinya di Mendeley, ini langsung berubah semua. Yang tadinya seperti ini nanti jadi 1, 2, 3, 4. Itu kalau pakai Mendeley. Nanti ini ya, kita belajar di Mendeley. Nah ini kalau Bapak Ibu nulisnya manual ini setengah mati nih, misalnya dari seperti ini suruh merubah jadi 1, 2, ngurutin lagi gitu kan. Tapi kalau pakai Mendeley automatically, jadi nanti lebih mudah. Nanti kita belajar di sana. Oke, nah ini saya akan tunjukkan. Ini paper saya, Bapak Ibu. Ini paper saya pertama dan langsung tembus Q1. Q1. Wow. Ya, artinya dalam hal ini saya akan menyemangati bahwa meskipun kita penulis pemula, jangan khawatir, kita bisa langsung nembus Q1. Ibaratnya Bapak Ibu pergi ke angkasa luar, langsung sudah mendarat di bulan ya, meskipun belum sampai angkasa luar gitu. Jadi kita nggak mau kalah sama ini. Amerika kan dulu gara-gara Yuri Gagarin mencapai luar angkasa, dia panas, terus dia bikin proyek nyampe bulan gitu. Yang sampai sekarang kita juga nggak yakin dia sampai bulan bener apa enggak gitu. Nah, jangan-jangan itu cuman perang propaganda ya. Tapi kalau ini bukan perang propaganda, ini memang usaha kita untuk mengupgrade kita dari yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa gitu ya. Dari tadinya Bapak Ibu belum pernah punya paper, tiba-tiba punya paper Q1. Artinya apa? Bapak Ibu kan sudah naik kelas di sini. Nah, ini paper saya, judulnya ini judulnya, ini kebetulan memang tentang ini ya, tentang synthetic aperture radar, tentang penginderaan jauh sistem radar. Mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar. Jadi ini penggunaan satelit radar. Jadi ini penggunaan satelit radar untuk mendeteksi lahan mudah terbakar di daerah gambut menggunakan L-band frekuensi. Nah, ini jurnalnya Q1 di Indeks Scopus. Bapak Ibu bisa cek di Skimago ya. Kemudian ini adalah kelompok dari IEEE. IEEE itu jurnal sebenarnya fokusnya itu lebih ke elektromagnetik sebenarnya, information science gitu-gitu ya. Meskipun akhirnya IEEE kan kalau Bapak Ibu ikut Indonesian IEEE chapter itu ya, temanya kan lebih luas lagi. Dan biasanya konven IEEE pasti Scopus. Meskipun saya mendengar bahwa sekarang kalau Bapak Ibu konven Scopus ternyata nggak dinilai ya paper konvennya ya. Ini jurnalnya apa Pak? Ya? Jurnalnya apa ini? IEEE Access. Ini. Oh, itu. IEEE Access itu jurnalnya Bu. IEEE itu sendiri, IEEE itu seperti MDPI. Ada banyak sekali jurnal di dalamnya. Nah, kebetulan saya submit di IEEE Access namanya. Tapi Ibu bisa cek di sini. Semua di IEEE Explore ini bisa. Tapi ini IEEE itu berbayar ya. Enggak, ini open access Bu. Ini open access, Ibu bisa download gratis ini. Tidak masalah, Ibu nanti coba saja download paper saya. Nah, di paper saya itu ada sesuatu yang mau saya tunjukkan terkait introduction. Meskipun pada saat membuat ini, dulu itu saya sebenarnya belum belajar introduction dengan benar ya. Dulu namanya orang nulis paper pertama ya, lihat paper yang lain itu, saya ngeliat aja, oh ya IEEE itu paper seperti apa ya. Oh, sebenarnya standarnya seperti ini gitu. Kemudian saya ikuti itu. Dan akhirnya accepted. Dan ini bagian satu, ini adalah
apa yang dengan riset teritori tadi ya. Tadinya feedback dari mana nih? Feedback sih Pak. Iya. Oh, dari Pak Johannes. Mohon maaf saya mute dulu Pak Johannesnya. Oke, ini adalah riset teritori. Bagaimana saya jelaskan riset teritori di tulisan saya seperti ini ya. Jadi ini meskipun kadang-kadang kalau saya baca lagi ini terlalu panjang ininya, tapi ya ini sudah accepted ya. Nah kemudian, ini adalah bagian gap riset. Gap riset di sini. Jadi ceritanya itu begini. Ceritanya itu di riset saya ya. Saya mau cerita ini. Kebetulan memang teknologi Asymptotic Aperture Radar itu kan teknologi yang baru. Yang sebenarnya jujur aja itu kalau nulis paper dengan tema ini gampang untuk jadi Q1-nya. Karena memang ini teknologinya nggak banyak yang masih di depan lah gitu ya. Masih belum banyak yang meneliti. Nah, ini riset-riset sebelumnya ini mereka banyak melakukan ini di sini saya jelaskan nih Bapak Ibu, ini reviewernya ini ya. Jadi saya membaca semua paper terkait penggunaan data ini untuk berbagai studi. Terus akhirnya cara mencetaknya saya gini aja. LS data is also effective to detect soil moisture. Ini ada satu paper yang membahas satu citasi kan ya. Buncole some thickness 21. Paper yang lain ini. Kemudian thickness of fire cares 22. Paper lain lagi tuh. Paper lain lagi. Topsoil thickness, paper yang lain lagi. Kemudian end layer thickness estimation of silica sand distribution, paper lain lagi. Sehingga satu statement kalimat ini saya mensitasi 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu bisa tiru itu nanti. Bapak Ibu bisa ikuti saya ya, ikuti cara pola saya. Nah setelah itu, ini 5 Pak. 5 ini saya jelaskan gini, terus kemudian saya cari gap-nya di sini. However, the impedance model is developed by assuming no surface roughness, contrary to the actual condition in the field. Jadi saya mau jelaskan seperti ini. Jadi ceritanya begini, data radar ini sebenarnya terpengaruh oleh kekasaran permukaan aslinya di bumi itu. Tetapi banyak peneliti ini menilai dengan mengasumsikan bahwa kekasaran permukaannya sama. Sehingga saya lihat itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga saya akhirnya membuat model yang memperhitungkan ada indikator kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini akhirnya saya ukur di lapangan dengan menggunakan alat ya, kita buat sendiri, bisa mengukur ini kekasaran permukaan dari permukaan gambutnya. Nah itu parameter itu yang akhirnya saya masukkan ke dalam model saya. Jadi saya membuat rumus baru. Dari rumus yang sudah ada, saya tambahi satu parameter jadi rumus baru. Itu yang akhirnya, ini gap risetnya. Nah ini setelah gap risetnya ini kemudian saya klaim di sini. Nah, saya klaim di sini. This is, dari sini ya. This research employ new impedance model and the INSAR approach to detect peatland fire risk area. Jadi saya menggunakan impedance model. Mungkin karena ini bukan ilmu Bapak Ibu ya, agak susah memahaminya. Tapi kira-kira, ya, saya kira the INSAR approach to detect peatland fire risk area. Jadi in the new impedance model, surface roughness study is considered as a new parameter of circuit model and as an impedance layer to enrich impedance model based on transmission line theory. Jadi ini novelty saya. Tetapi saya klaim lagi di sini, the combination of method with the INSAR will provide more precise energy result by utilizing phase information from INSAR. The combination method also innovation of this research in order to detect the fire risk area compare with other study previous. Saya ini lagi ada 2 studi yang saya klaim. Jadi intinya gini, di paper ini saya klaim 2 novelty sebenarnya di paper ini. Artinya gini, saya sebenarnya bisa pecah paper ini jadi 2 paper. Tetapi karena waktu itu saya saking ngebetnya pengen segera dapat paper, Bu, ya karena masuk semua. Mahasiswa S3 kan kalau nggak punya paper sama dengan nggak akan lulus gitu kan.
Saya kan butuh 2 paper dan ini paper pertama saya sudah semester 3 belum punya paper, ini semester 4 ASEPTED kalau nggak salah. Saya belum punya paper, akhirnya ibaratnya saya tumpahin aja semua di situlah, yang penting pecah telur dulu gitu ya. Dan akhirnya terbukti ternyata ASEPTED dengan minor revision hanya 6 minggu, nggak ada major revision. Jadi begitu saya terima pengumuman itu, papermu accepted gitu. Nggak ada cerita lain. Dengan minor revision, hanya kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya dia minta diedit beberapa kalimat. Artinya, strategi saya berhasil. Nah, ini bisa Bapak Ibu tiru. Kalau pengen tembus Q1, itu harus ini, novelty-nya ini harus benar-benar ditekankan di term 3 ini, dijejalkan ya, tentunya dengan dasar perhitungan dan ini juga validasinya ya. Nah, tapi ini rupanya cara saya ini berhasil. Dan ini kemudian disusul oleh junior saya, ini anak master, ini risetnya bareng saya, ngikut saya. Jadi kami ngambil sampel itu ke Siak, Bapak Ibu, Siak Rio ya, tempat gambut yang sering kebakar itu. Kami ngambil sampel ke sana, junior saya ini anak master, anak Jepang. Ngikut saya, kita mau riset apa Joko Sang, ya, kalau orang Jepang nyebut, kan sang gitu ya, penghormatan. Ya kita riset ini, risetnya gini-gini terus. Akhirnya berbagi, dia konsen ke soil moisture, saya konsen ke groundwater table. Untuk area yang sama, kita ngambil sampel yang sama, area yang sama, mungkin cuman ada beberapa parameter yang beda. Dia nulis di Taylor Francis, ini Q1 juga. Dan dia tembus juga. Dia tembus juga di sini. Kita waktu itu saling berbagi ide lah ceritanya, saya juga ngajarin dia karena dia anak master yang backgroundnya elektro, tiba-tiba masuk ke kebakaran hutan kan dia nggak ngerti sebenarnya, tapi saya banyak ngasih ide-ide ke dia supaya udah coba kamu nulisnya ini aja gitu, meskipun dia akhirnya kembangkan sendiri karena ini anaknya pintar memang, dan akhirnya dia accepted. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini dia klaim juga novelty di sini. In brief, we address to develop a soil moisture retrieval algorithm which is especially appropriate for tropical peatland. Nah, jadi dia di sini, jadi riset dia itu novelty-nya dia membangun model retrieval persamaan atau algoritma untuk mengetahui kandungan soil moisture dari data satelit radar dengan model ini ya. Dengan model ini. Ini di novelty-nya dia. Dia sih klaim satu novelty aja. Tapi saya lihat tulisan dia lebih bagus dari saya memang. Karena di sini juga dia sudah nuliskan ini. Di term 3 itu dia sudah tuliskan seperti tadi ya. Saya kan jelaskan bahwa strukturnya itu dituliskan di sini. Punya saya tapi malah belum gitu. Tapi dia sudah tuliskan bahwa the paper has the following organization section to apa gitu. Describe the monitor study region section 3 apa seksi 4 sound delivered moisture map and their analysis with discussion. Finally, some conclusion are drawn in section 5. Artinya secara pengorganisasian penulisan dia sudah memenuhi kaidah yang saya jelaskan di depan. Dan ini menjadi bagian paragraf paling akhir dari paper dia. Nanti Bapak Ibu bisa cek paper dia ini, judulnya ini. Ini, mohon maaf, ini papernya berbayar ini, Taylor Francis ini. Dia bukan open access, dia berbayar. Tidak bisa di-download seperti paper saya. Tapi sama ini Q1. Nah, kira-kira itu di introduction yang harus kita perhatikan supaya introduction kita itu lebih tajam dan meyakinkan di sisi reviewer dengan memperhatikan 3 term tadi. Term 1 tentang penentuan tadi ya, territorial risk-nya, paper 2 term 2 tentang bagaimana menentukan gap risetnya, kemudian paper 3 itu claim novelty, kemudian menjelaskan manfaat risetnya, kemudian termasuk ini pengorganisasian section-nya dijelaskan juga di sini. Ini sebenarnya kalau ditulis paling-paling ya kira-kira selembar lah, selembar A4 gitu ya introduction, nggak usah banyak-banyak sih. Tapi di selembar A4 itu benar-benar padat, ringkas, berisi, tajam gitu. Itu harapannya. Nah ini program saya di Inner Writer ya. Di sini kalau Bapak Ibu ingin konsultasi di sini silahkan, saya siap. Beberapa teman mohon bantuan saya untuk menjadi konsultan penulisan beliau yang akan
Ini gimana caranya nih, Pak? Ini tinggal register aja di sini. Di layanan jasa ini ada konsultasi. Nah, konsultasi ini ada 2 jam konsultasi, nanti Ibu klik, nanti milih di sini mau kapan, jam berapa. Nanti Ibu pilih aja terus. Ini per 2 jam ya. Per 2 jam berapa itu. Tapi sebenarnya sih saya per 2 jam, tapi pada waktunya ya nanti sampai Bapak Ibu selesai gitu. Saran saya sih kalau ikut program ini sudah ada draftnya, Bu. Jadi kita itu to the point, langsung ke masalah Ibu ya. Kemudian di sini juga di layanan jasa ini ada jasa untuk seperti konsultan nulis. Jadi yang apply ini dia sudah menyiapkan draftnya, kemudian saya akan bantu mengemas supaya sampai jadi manuskrip siap submit. Itu ada di sini juga. Ada 1 kemarin, 1-2 yang sudah ini. Beliau mahasiswa S3 ya, pengen punya paper karena itu syarat lulus. Dan itu sudah mulai jalan ini, sudah beberapa ngirim draft ke saya. Draftnya sih kadang bahasa Indonesia. Oh, ya. Bahasa Indonesia. Berarti bisa nanti kita kirimkan draftnya itu ya, Pak ya? Iya, nanti saya bantu mengemas sampai jadi manuskrip siap publish. Iya. Mungkin kalau kemudian kemarin itu mintanya di jurnal Q3, saya kira Q3 sih mestinya nggak usah pusing-pusing, kita buat 8 halaman juga accepted. Yang penting kita ngemasnya tajam ya. Artinya meskipun Q3 ya semaksimal mungkin novelty kita klaim. Tapi buatnya tidak usah sekomprehensif Q1, karena sayang kalau kita udah nyiapkan 15 lembar hanya disubmit di Q3. Ya. Accepted sih, tapi sayang gitu. Karena ini kalau Q3 ya kita agak irit aja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Ini 8 lembar cukup saya kira. Ini Pak, waktunya itu bebas atau ada hari tertentu gitu? Di sini? Siapa nih? Iya. Di sini kalau yang saya nggak bisa kan sudah saya blok. Yang saya nggak bisa sudah saya blok, Bu, di schedule. Jadi Ibu hanya bisa mengklik yang memang saya available. Kalau yang enggak sudah saya blok. Gitu. Di sininya. Tapi ya pastinya nanti Ibu bisa kontak saya lah. Kita kan ini ya, Bu, Ibu tahu WA saya kan. Iya. Saya punya draft tapi ini belum. Ya, Ibu siapkan dulu aja sampai ini. Karena setelah saya ikut yang ini, waduh ini kayaknya punya saya masih ada yang kurang gitu loh. Ya, nggak apa-apa kan. Dari introduction-nya aja tuh saya lihat kayaknya ada yang kurang. Ya, introduction memang gimana ya, Bu? Iya, itu. Ternyata setelah saya baca, punya saya, aduh. Introduction itu etalasi paper ya. Jadi kalau orang-orang lihat paper introduction-nya sudah kacau kan sudah. Iya. Reviewer kan, ini belum udah pengen nyoret itu. Iya. Soalnya gini Pak Joko, penelitian saya kalau yang punya Pak Joko itu kan metode ya. Iya. Seperti ada kebaruan metode. Nah, kalau saya itu kan di bidang geokimia, itu kan metodenya udah standar ya, ada baku. Udah baku itu saya yang membedakan itu pengambilan sampelnya, tempatnya. Pengambilan sampelnya. Nah, terus saya tanyakan, efeknya ke ininya gimana dari pengambilan sampel itu, Bu? Efeknya gimana? Jadi kan kalau bidang saya geokimia itu kan meneliti dan karakterisasi dari sampel minyak di suatu tempat. Apakah ini nanti cocok untuk dilakukan eksplorasi dan selanjutnya gitu. Apakah minyaknya ini udah mateng atau Saya sedikit ngerti lah. Terus kira-kira? Jadi dari beberapa penelitian bidang geokimia itu, ya yang membedakannya itu adalah di sampelnya itu. Misalnya saya sampelnya di Sumatera, wilayah Jawa, seperti itu. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya mikir lagi ini novelty-nya. Tapi kan gitu. Kalau area tidak bisa dijadikan novelty, Bu. Nah itu Pak, itu gimana ya? Itu kan masalah aplikasi. Aplikasi itu kan pengulangan, Bu, sebenarnya. Ibu mengulang metode orang lain di lokasi yang beda. Benar. Itu tidak bisa jadi novelty. Nah, jadi gimana nih Pak kalau untuk itu mesti dilihat lagi di situ. Mungkin Ibu barangkali bisa ngelihat apa yang orang lain, misalnya di metode itu orang lain masih kurang apa yang Ibu bisa tambahkan satu indikator baru yang membuat itu menambah prediksi menjadi lebih valid gitu loh, Bu. Ibu coba pikirkan itu. Misalnya orang lain pakai 10 parameter nih, Ibu tambahkan lagi, kurang itu, harusnya ada 5 parameter lagi gitu. Tapi gitu.
selama ini yang saya lihat di bidang geokimia dari paper-paper yang sudah terbit Ya. Ya. ya seperti itu. Jadi metodenya sama, yang membedakan. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Itu kan setelah keberanian Pak Joko menjelaskan. itu kan keberanian kita, Bu, untuk menyatakan bahwa semua itu nggak sempurna dan saya lebih sempurna. Itu masalah nyali akhirnya. Itu kan masalah ini, masalah kan secara tidak langsung Ibu mau bilang bahwa lainnya itu 10 itu salah semua, itu punya saya ini lebih valid ini gitu kan, seperti itu kan. Itu memang perlu nyali itu. Perlu, karena Ibu mau klaim sesuatu yang baru gitu. Iya. Baru tapi logis ya, jangan baru tapi seperti kemarin Ibu dengar yang kalung Covid itu sebenarnya itu maksudnya novelty itu. Tapi kan gagal logikanya sehingga ini. Iya itu. Terus gimana ya sudah terbit itu ya, Pak ya, kok bisa mereka atau sudah terbit itu? Sudah ini. Enggak, maksudnya yang beberapa saya kan pasti melihat referensi yang tapi kan Ibu lihat dia di Q1 atau Q3 atau Q4? Di ini organic geochemistry itu kayaknya di Q2 ya, Pak. Di Q1 Q2 itu. Ininya organic geochemistry. Coba Ibu cek di Q berapa dia. Tapi bisa juga mungkin itu novelty-nya nggak terlalu novelty banget, tetapi penyampaiannya itu detail, clear, dan komprehensif, bisa juga sih. Ada kemungkinan juga. Iya, mungkin. Hanya Ibu tidak bisa ini ya, artinya apa ya, karena novelty-nya juga kurang kuat. Ya beruntung aja sih menurut saya. Beruntung aja begitu. Sepertinya kalau novelty itu kan dari segi metode ya yang paling kuat ya. Ya. Karena dia metode terbaru atau metode ya, yang kalau orang sosial menganggapnya sebagai sebuah fenomena misalnya ya. Ini fenomena atau hanya baru novelty. Ya, itu baru novelty. Nah, saya melihat kalau paper itu punya novelty terus hanya diterbitkan di jurnal Q3 misalnya, Q4 sayang. Karena novelty itu harus di Q1 tempatnya. Iya. Kalau kita punya novelty hanya ditaruh di jurnal Q3 ya, Q3 itu jurnal biasa saja sebenarnya. Hanya mungkin dia penjelasannya detail, lengkap. Ya itu Pak, sama seperti ada pembimbing saya itu dia kan batu bara ya. Ya. Nah, batu bara itu jadi dia menentukan karakterisasi batu bara saat padat, satu lagi yang dicairkan. Ya. Nah, bedanya kan hanya melihat saat dia padat itu senyawanya apa saja yang teridentifikasi. Ya, kemudian setelah cair senyawanya apa saja yang teridentifikasi. Sepertinya seperti itu saja yang dia lakukan tuh bisa ini Pak. Iya, tapi itu di paper Q berapa itu mungkin bisa lihat. Jurnal teknologi itu ya. Ya, kalau seandainya dia di Q1 itu justru itu peluangnya Ibu untuk mengeksplor kenapa dia bisa di Q1. Mungkin ada kelebihan lain. Misalnya mungkin dia kayaknya bukan di Q1 Pak. Kayaknya Q2. Iya, saya kalau Q2 itu mungkin novelty-nya tipis juga nggak apa-apa, Bu. Karena gitu. paper saya yang di MDPI itu novelty-nya juga sebenarnya menurut saya kurang kuat. Tetapi memang saya sengaja, Pak, saya submit di jurnal Q2 karena saya tahu diri. Sehingga saya submit di situ, nah akhirnya ya accepted di Q2 tapi. Tapi kalau orang nanya novelty-nya apa, ya novelty ide ini aplikasi, ya ada sih step novelty-nya sedikit, tapi nggak sampai bongkar rumus gitu. Hanya menambahkan dari hasil yang sudah jadi, terus saya tambahin rumus baru, itu pun rumusnya orang, saya aplikasikan, dan itu jadi pengertian baru. Itu saja. Itu di Q2 kelasnya. Ya, memang makanya saya bilang sebuah kampus atau lembaga riset yang penulisnya banyak, papernya di Q1, ya saya yakin inovasinya banyak. Karena memang yang layak tampil di Q1 itu yang punya novelty, punya inovasi. Kalau sekedar tulisan yang sifatnya riset pengulangan metode ya bisa saja mungkin kalau misalnya penyajiannya sangat bagus gitu sehingga ada sesuatu yang ini ya yang membuat reviewer
Accept ke di Q1 atau karena dia beruntung. Itu tadi Bu, kan ada faktor keberuntungan ya Bu. Jangan dikesampingkan keberuntungan itu. Saya kira itu. Kalau Ibu ya saya kira Ibu harus menciptakan metode baru sehingga Ibu bisa membuat karakterisasi lahan. Ibu bisa mengkelaskan, Ibu kan mau mencari potensi apa tadi, minyak ya, dari geokimia kan? Ya. Ibu mau melihat potensi area itu masuk kawasan yang potensial, high potensial, middle potensial gitu-gitu kan kira-kira kan? Nah, kalau Ibu mungkin tambahkan satu aja parameter dari yang lain itu yang beda, tapi Ibu yakin bahwa parameter itu penting ya, dengan alasan ini dan Ibu bisa buktikan, saya kira itu novelty Bu. Itu novelty Ibu. Hanya Ibu harus cari alasan yang kuat kenapa Ibu tambahkan parameter itu. Dan apa urgensinya. Oke, Pak. Kalau perlu, kalau itu nanti dari parameter itu dibikin model, ya artinya Ibu berarti harus masukkan parameter Ibu terus jadi rumus baru kan? Karena ada satu indikator baru. Nah, itu sudah novelty pasti, ada rumus baru. Rumus baru betapapun sederhana novelty Bu. Jadi jangan khawatir. Ibu buat regresi linear aja novelty Bu. Tidak harus yang rumus yang jelimet-jelimet ya. Biasanya gitu. Jadi saran saya Ibu kalau bisa kotak-katik buat rumus baru, buatlah rumus baru. Perkara nanti itu paper Ibu mungkin nanti 5 tahun lagi dibantah orang bisa aja, namanya ilmu kan berkembang ya. Kita jangan khawatir. Memang begitulah cara ilmu berkembang. Ada novelty terus nanti dibantah orang, ada novelty lagi, dibantah orang, novelty lagi, begitu. Kira-kira itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari sisi presentasi. Nanti masih lanjut tanya jawab. Kita bisa lanjutkan tanya jawab. Baik Pak Sabran, ada ini Pak tambahan yang mau ditanyakan? Silakan Pak, masih banyak waktu Pak. Pak, nanti kami izin Pak tidak sampai selesai. Baik, ya. Saya ada meeting dengan Pak Dekan Pak. Oh iya, baik. Ini juga nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi jam 2 kita selesai Pak. Oh iya. Tapi sambil nunggu Bapak Ibu yang lain ya. Kalau selagi masih ada pertanyaan saya masih siap untuk menjawab atau berdiskusi. Tapi kalau Bapak mau live duluan karena ada ini silakan. Coba. Silakan Pak. Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan Pak sementara itu. Oh baik Pak Sabran. Terima kasih. Yang lain silakan monggo. Pak Johanis, silakan Pak. Pak Joko, saya ini kan dari ilmu masuk ke ilmu sosial. Ya, teologi Bapak ya, ilmu ini ya. Iya, nah kadang-kala kami punya kesulitan di situ Pak, misalnya menemukan novelty-nya atau ya seperti itu yang jadi masalah. Kira-kira ada kiat Bapak untuk misalnya kalau saya tahu Bapak mungkin bukan ilmu sosial tapi ada nggak pengalaman teman atau yang punya di ilmu sosial yang bisa seperti itu? Atau reviewer seperti itu, Pak? Ya. Saya agak ngerti ilmu sosial juga, karena ilmu lingkungan UI itu kental lingkungan sosial. Jadi banyak main kualitatif Pak di UI juga. Terus saya kira kalau ilmu sosial, apalagi Bapak di sisi teologi, itu bisa nggak Pak berangkat dari local wisdom Pak? Dijadikan novelty Pak? Bisa, ya. Ya, dari local wisdom yang lokal ini, tapi bisa jadi bisa jadi contoh global gitu loh misalnya. Misalnya dari sisi kerukunan antar umat beragama, toleransi, apalah yang apalagi di Jogja ya kan banyak culture itu Pak. Bapak bisa berangkat dari fenomena apalah dari budaya Jogja gitu terus diangkat ke atas gitu. Mungkin menarik Pak itu. Dan reviewer apalagi orang bule seneng gitu. Saya kira ya. Bapak, satu lagi Pak, itu tadi kan kebetulan saya baru gabung hari ini, jadi berhubungan dengan Halo ya, silakan. Ya, berhubungan dengan itu Pak, di introduksi itu kan ada 3 term yang kita harus punya dan bukunya itu yang jurnal yang kita bisa baca cukup banyak sekali Pak ya, sekitar Bapak tadi minta 40 sampai 70 ya saya kira. Ya 40 lah Pak, 40 itu inilah, 40 aja, 40. Iya.
40 itu Iya. cukup lah untuk jurnal standar Q1 ya. Iya. Ya. Tapi kan Memang itu tidak semua jurnal ya Pak. Dari 40 itu mungkin Bapak juga bisa refer regulasi misalnya. Regulasi kan bisa Bapak ambil. Terus kemudian mungkin sumber statistik dari Badan Pusat Statistik kan harus kita cantumkan juga. Bapak bisa itu, bisa gunakan itu. Iya Pak. Jadi saya kira. Iya Pak Joko. Ya. Saya berharap minggu depan saya mau ikut lagi nih. Oh silakan Pak. Minggu depan itu ada Word sama LaTeX ya. Bapak pilih saja atau ikut dua-duanya atau salah satu dulu silakan nggak apa-apa. Dan gitu ya. Ya Bapak kan Bapak nanti sudah di anggota grup ya Pak. Bapak bisa ikut anytime. Iya. Nanti minggu depan nggak bisa, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Nggak apa-apa silakan. Nanti barangkali saya ada tema baru. Saya kebetulan belum mau nambah tema ini karena 4 tema ini sudah saya kira kalau 4 tema ini sudah paham, Bapak Ibu sudah senjatanya lebih lumayan lah, sudah cukup inilah bisa menambah kepercayaan diri mudah-mudahan. Iya Pak. Ya terima kasih Pak Joko ya. Saya lagi bahas teman-teman di imunologi juga untuk ikut di sini di Trias. Oh silakan Pak. Karena kami punya pengalaman ya memang seperti itu Pak. Banyak yang tersedap di situ masalahnya. Ya memang ya sebenarnya biasanya itu lebih cenderung pada saat saya menulis pertama juga nulis paper itu dari mana ceritanya gitu kan. Akhirnya ya kenapa bisa jalan dan accepted itu ya lebih karena semangat Pak setiap harinya. Akhirnya kita ya memang karena terus di Jepang nemu profesor kan juga profesor saya itu juga orang udah tahu saya nggak pernah nulis paper disuruh publishnya itu di Q1 nggak pernah mau ngasih target rendah profesor saya itu. Nanti publishnya di sini ya. Jangan di situ itu jurnal ecek-ecek gitu. Waduh. Tapi bisa Pak. Tapi bisa, artinya gini, artinya saya sih tidak khawatir Bapak Ibu secara basis intelektual kan saya yakin sudah mumpuni ya. Ini kan hanya masalah pembiasaan dan kepercayaan diri aja. Sekali nanti Bapak Ibu accepted Q1, wah udah itu, terbang itu. Bapak Ibu ini yang Q2, Q3 itu gampang itu. Saya kira begitu sih. Bapak mohon maaf, kampus Bapak di mana ya Pak Johannes ya, kampusnya? Di daerah Godean, Pak. Oh, di dekat dengan tempat saya ya. Oh, saya malah baru tahu kalau di situ ada kampusnya. Iya, karena dulu waktu aku kuliah belum ada, jadi kampusnya belum lama sih. Oh, gitu. Jadi ini kampus baru ini? Ya, belum lama, sekitar hampir 10 tahun lah gitu, Pak. Oh, saya sudah meninggalkan Jogja, Pak, 10 tahun yang lalu, Pak. Iya, betul. Jadi belum tahu ada kampus. Ya, dulu saya sih bukan dari situ juga sih, baru saya gabung gitu, baru mulai. Ya, selamat Pak. Mudah-mudahan kampusnya berkembang nanti ya, dan teman-teman. Ya, kami lagi proses penegrian juga, jadi dosen-dosen didorong untuk menulis ini, Pak. Proses gimana Pak? Mohon maaf. Sedang proses penegrian kampus keagamaan negeri, Pak. Oh, iya. Jadi nanti Bapak di bawah apa? Kementerian Agama atau di bawah Kementerian Agama. Oh, iya. Oh iya tuh Pak, harus itu tuh. Nanti CV-nya dosen dilihat itu. Iya betul Pak. Iya Pak. Ya yang penting semangat ya kira. Saya kira Bapak bisa meniru langkah saya, langsung hajar Q1. Atau Bapak mau agak ini lagi, mungkin ya mulai dari Q3. Silakan saja sih Pak. Itu masalah style jurus ya. Kalau Bapak mau langsung hajar di Q1 ya caranya ikuti cara saya, buatlah paper yang sekomprehensif mungkin ya paling tidak nanti terdiri dari 14 atau 15 halaman yang komprehensif gitu, tulisannya detail, referensinya banyak, ada novelty udah itu. Iya. Mudah-mudahan ini Pak. Iya, hari ini saya sangat ini bermanfaat bagi saya nih hari ini Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan Pak. Saya senang kalau ini ada gunanya ya. Iya Pak. Ya Pak Joko. Sekaligus saya pamit Pak ya. Nanti saya undurkan diri. Ada kegiatan lagi. Baik, silakan Pak. Nanti juga ini sebentar lagi kalau sudah ini kita tutup Pak. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya Pak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Joko. Ya sama-sama Pak. Saya sedikit tanya Pak Joko. Oh iya.
Ya, kalau tadi kan Pak Joko menyinggung yang Q3 sama Q4 ya. Ya. Ya, Q3, Q4 itu kan tidak ada yang namanya novelty berarti ya. Tidak diperlukan adanya novelty. Ya artinya gini, kalau Q3, Q4 itu ya istilahnya nggak ada novelty pun biasanya kalau nulisnya komprehensif accepted, Bu. Oh, soalnya gini, di kampus saya itu kan setiap semester tuh pasti kita penelitian. Nah, terus terang kalau penelitian yang setiap satu semester sekali itu kan terus terang penelitian yang kita tidak mencari novelty, hanya menambah variabel, mengubah objek, itu apakah bisa dimasukkan ke Q3, Q4 seperti Asal itu? tulisannya rapi, komprehensif, saya kira punya peluang ya, apalagi Q4. Oh ya, coba nanti saya coba dari bawah dulu aja Q4 Ya, dengan tapi Ibu coba yang ikuti gini, Bu. Meskipun nggak ada novelty, coba Ibu ikuti cara saya dengan cara introduksinya dibuat yang bagus. Iya. Kemudian referensinya dibanyakin, paling nggak 40. Berarti referensinya tetap harus yang jadi standar saya walaupun saya masuk ke Q4 tapi standar saya mengikuti yang Q1 begitu Mas. Ya nggak apa-apa, meskipun nggak ada novelty tapi Ibu di introduksinya itu dibuat sedetail mungkin sama referensinya dibanyakin. Oh ya, berarti referensinya yang harus minim itu 40 itu berarti untuk satu ini ya, satu penerbitan ya, Pak? 40. Iya, satu paper maksudnya. Satu paper, ya, satu paper. Ya, paham. Ya, 40. Artinya gini, semakin Ibu referensinya banyak, itu pasti semakin komprehensif di introduction-nya, karena Ibu akan nyita sana sini. Ya, untuk referensi itu ada syarat nggak saya harus ngambil dari jurnal asing atau campuran jurnal asing, jurnal Indonesia? Campuran nggak apa-apa kalau memang sangat terpaksa, tapi semaksimal mungkin kalau misalnya Ibu itu bisa, lebih baik ambil referensinya yang international journal, kan yang bahasa ini ya. Oh, iya. Bahasa Inggris ya, supaya reviewernya yang orang asing itu ngerti. Kecuali Ibu publish di jurnal Indonesia, beda lagi ceritanya. Kalau di jurnal asing itu minimal dia tahu referensinya, dan kecuali regulasi Ibu, misalnya mau regulasi nggak bisa, ya. Nggak bisa regulasi kan mau nggak mau seperti itu apa adanya ya. Iya. Kemudian yang lain saya kira apa ya, itu saja sih saya kira. Memang meskipun gini loh Bu, saya banyak menemukan paper Q4 itu citasinya ngawur, mohon maaf ya. Artinya kadang yang disitasi itu nggak ada hubungannya juga disitasikan di situ. Oh, yang tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang ya, di karena kadang itu citasi titipan, seniornya itu diminta disitasi di situ supaya nanti kalau disitasi kan H-indeknya naik di Scopus. Iya, betul. Nanti H-indek di Sintanya juga naik. Tapi mohon maaf, sebaiknya itu dihindari karena itu nggak bagus. Jadi citasi itu ya semaksimal mungkin memang berhubungan dengan riset itu. Iya. Saya kira tidak mudah, tidak susah untuk nyari 40 referensi. Saya kira tidak susah. Ya, paham Pak. Ya. Mudah-mudahan ya sementara itu dulu Pak, nanti mungkin saya ikut yang Mendeley-nya. Boleh ya. Nanti ditunggu minggu depan Bu ya. Ya kalau ada temannya mau ngikut juga silakan Bu di ini. Ya ini saya baru pertama ikut, kemarin baru nanti cerita-cerita sama teman. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Febri. Ya, sama-sama Pak. Ada yang lain, ini Pak Sabran sudah pamit tadi ya. Pak Sabran pamit, Pak Johanis, Eskius, Bu Febri, tinggal Budiah ini. Ini waktu kita sudah 1:51. Sebenarnya secara program kita jam 2 habis ya, tapi seperti saya janjikan tadi kalau masih ada pertanyaan, saya buka. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, kita akan cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti bisa disambung Japri. Silakan, nggak apa-apa. Baik, saya tunggu 30 detik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan ya, baik yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Semoga ini menjadi bahan saya juga untuk perbaikan ke depan dalam rangka penyelenggaraan workshop ini. Saya tutup.
nanti mohon ditunggu sertifikat, kemudian soft copy dan rekaman video yang nanti akan saya edit dulu sedikit sebelum saya publish di YouTube secara unlisted ya. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat video tersebut. Barangkali ada yang terlupa dan ingin dilihat lagi, silahkan nanti bisa dilihat. Baik, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.